Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di sesi siang Authors Forum Jakarta International Literary Festival 2025. Teman-teman dan hadirin, kita akan masuk ke suatu percakapan yang muram tapi penting. Sejarah kita secara tragis ditandai dengan banyak sekali catatan kekerasan negara dan penyalahgunaan kekuasaan yang belum diselesaikan sampai sekarang. Impunitas terus-menerus mencegah pertanggungjawaban, dan seiring dengan berjalannya waktu, catatan yang menyakitkan ini berisiko untuk membuat banyak kasus menjadi hilang sepenuhnya. Nah, sesi Voice of Witnesses ini didedikasikan untuk memulihkan hak korban dan memastikan kesaksian mereka terekam secara permanen dalam ingatan kolektif kita, diantaranya melalui sastra. Moderator sesi ini adalah penulis Kuri Suditomo. Mbak Kuri boleh mengambil tempat ke depan. Kita kasih sambutan untuk moderator kita. Penuh sekali. Penuh sekali ruangan ini, saya senang banget. Iya. Adik-adik yang ada di atas. Kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 1 SMA. Dari SMA? 338. Oke. Bersama moderator juga sudah hadir 3 pembicara kita. Saya panggilkan satu persatu untuk menempati tempat di depan. Yang pertama Ida Fitri. Silakan Mbak Ida. Kemudian yang kedua Catherine McGregor. Dan yang ketiga Yona Primadesi. Silakan Mbak. Baik, saya berikan waktu dan tempat kepada Mbak Kuri. Selamat berdiskusi. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di ruangan, adik-adik. Senang ya kita ketemu hari ini ya, hari Sabtu yang terang ini. Bersama saya sudah ada 3 pembicara panelis yang sangat saya hargai, dan ini topik yang sangat-sangat personal buat saya ya, karena bagaimana kita mengartikan suara saksi gitu ya. Saya pengen mulai dari apa sih artinya suara saksi ya. Mungkin adik-adik di sini bisa bantu saya ya. Ada yang bisa jawab nggak suara saksi itu apa? Satu aja, satu. Ada nggak? Ini kebetulan saya harus disclaimer dulu. Saya ketinggalan kacamata, jadi saya nggak bisa lihat kalau ada yang gininya kecil-kecil. Jadi harus tinggi gitu. Belum ada ya? Ya udah nggak apa-apa. Pelan-pelan kita akan jalankan. Bagi saya suara saksi itu adalah sebuah ekspresi individu, cara seseorang manusia itu memaknai apa yang ada di sekelilingnya gitu ya. Kalau pakai istilah anak sekarang, saya tanya, ada yang nggak tahu nggak istilah POV? Atau ada yang tahu siapa? Apa artinya POV? Persis, point of view. Itu saya sangat saya sangat senang ketika di ruang internet itu banyak menggunakan istilah point of view, karena bagi saya point of view itu mewakili yang tadi, dia merayakan persepsi individu terhadap suatu peristiwa. Dan bagi saya yang mantan jurnalis, saya bagi dulu sedikit, Ibu Kate, Kak Yona dan Kak Ida. Sedikit bagi saya memahaminya adalah sebagai wartawan itu Tuhan di narasumber itu ada 3 gitu ya. Narasumber yang pertama adalah yang mengalami. Narasumber kedua degree tingkat kesuciannya itu ada 3. Yang paling pertama itu adalah mengalami. Yang kedua adalah yang menyaksikan, dan yang ketiga adalah yang mengamati. Mau presiden, mau tukang becak, kita meletakkannya dalam 3 ini. Dan dalam hal ini ketiga pembicara saya dalam panelis yang saya dipilihkan topiknya itu benar-benar mewakili ketiga hal ini. Bagaimana kita memaknai, kita dalam hal ini adalah Kak Ida, Ibu Kate, dan Kak Yona dalam memahami tanah air yang ada dalam diri. Nah, nanti karena di sini banyak adik-adik dan saya tahu semuanya pada pegang handphone, jadi sambil jalan memahami, coba di googling apa itu Gua Plato. GUA
satu kata gua, satu kata lagi adalah plato. Nah, itu disimpan aja dulu. Saya nanti minta tolong kepada adik-adik di akhir, kalau ada yang bisa menarik hubungan antara gua, Plato, dan percakapan kita ini, saya punya satu buku hadiah, gitu ya. Oke. Nah, izinkan saya mengawali ini dari yang pertama, dari Kak Ida. Ya, orang yang saya sebut sebagai orang yang mengalami, narasumber yang mengalami ini berada bersama saya, datang dari Banda Aceh, ya. Dan saya akan persilahkan, tapi saya bacakan bio-nya dulu ya Kak Ida ya. Kak Ida ini seorang juara 3 sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta. Karyanya juga masuk dalam daftar pendek kategori novel Kusala Sastra Katulistiwa 2025. Beliau lahir di Biren, Aceh. Bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Cerpen-cerpennya dimuat di berbagai media massa nasional dan daerah, telah terbit dalam kumpulan Air Mata Shakespeare, Cemong, is it benar diucapkan? Dan Raka yang turun ke kebun kelapa. Kemudian juga naskah awal novel Payani dengan judul Tukang Intip, meraih berbagai penghargaan yang tadi. Saya persilahkan dulu Kak Ida untuk menampilkan cuplikan yang nanti akan kita bahas. Terima kasih Kak Kuri, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang bilang senang, aneh juga ya, karena yang akan kita obrolin sangat tragis. Tapi terima kasih teman-teman sudah datang. Karena saya lahir di Aceh dan besar di Aceh, jadi untuk acara ini saya dibolehkan cuma menulis catatan harian sebetulnya. Memoir ya, semacam memoir. Apa yang terjadi di Aceh, yang saya alami di Aceh. Saya lahir 1981, berarti sudah cukup lama, umurnya di atas 40. Pernah mengalami hal-hal buruk atau operasi militer yang terjadi di Aceh. Sebenarnya sejarah kekerasan di Aceh itu cukup panjang, sejarah perang di Aceh itu cukup panjang. Tidak ada satu generasi pun di Aceh yang terbebas dari perang kecuali yang lahir setelah 2005. Kalau kita ingat ke belakang, itu cerita, misalnya dari cerita-cerita kakek saya yang selalu bercerita, itu ada perang Belanda, itu mulai dari 73 ya sampai 42, kemudian masuk Jepang 42 sampai 45, kemudian ditambah lagi ada yang namanya revolusi sosial di Aceh. Orang Aceh itu udah sadar kelas dari dulu. Revolusi sosial, perang Cumbu itu perang antara rakyat melawan Ule Balang, Ningrat ya, tuan tanah. Kemudian ada lagi, tidak selesai sampai di situ, ada pemberontakan DITI kemudian. Itu tahun 53 sampai 60-an lah. Kemudian yang kita tahu yang namanya pembunuhan massal ya, 65 itu juga dimulai dari Aceh. Dan itu diprovokasi oleh militer berdasarkan buku Jas Melvin. Dan luar biasa memang sejarah kekerasan kami. Kemudian kami belum selesai dengan itu, tahun 76 Hasan Tiroh memproklamirkan kemerdekaan Aceh, mulai lagi. Dan saya lahir di 1981 mengalami yang namanya operasi militer Jaring Merah ya. Itu korbannya kalau kita lihat statistik antara 10.000 sampai 30.000 jiwa ya. Luar biasa memang. Belum lagi tragedi-tragedi lain dan kejadian-kejadian setelah itu. Yang paling berat bagi saya adalah ketika melihat, saya sekolah waktu itu, sekolahnya kebetulan di asrama, ketika melihat ketakutan dari ibu saya. Kemudian misalnya ada kontak senjata, kita tahu akan ada kontak senjata. Kenapa? Karena kalau kita bilang mungkin perbedaan persepsi antara teman-teman luar Aceh dengan teman-teman di Aceh. Kalau orang gak mau nyerang itu kita tahu kenapa. Mereka misalnya lewat belakang rumah bawa senjata kan, mau nyerang tentara, kita tahu. Tapi kita yang perempuan sudah berdoa, misalnya saudara-saudara saya sudah berdoa biar tidak kena. Kenapa? Kalau kena habis kita. Orang gamnya lari. Kita yang masyarakat biasanya sipilnya itu di sweeping sama aparat yang biasanya dapat bantuan, mereka akan menyisir ke rumah-rumah itu. Anak-anak aja, anak SMA adik saya itu kena pukul, semuanya dipukul. Yang rumah yang paling dekat dengan kejadian itu akan dibakar.
ada saat kejadian di kampung saya itu 2 rumah dari rumah saya dibakar, ada 4-5 rumah dibakar, dan penduduknya termasuk adik saya, keluarga besar ya, yang laki-laki itu dibariskan, dipukuli, ditendang, semuanya dapat. Kenapa? Karena Biren itu salah satu daerah yang paling berdampak di konflik. Kebetulan saya juga sampai MCen di Biren, kemudian melanjutkan ke sekolah ke Aceh Timur, juga salah satu bagian dari Aceh yang paling berdampak dengan konflik lainnya. Ketika misalnya ibu saya berada di luar rumah saat terjadi kontak senjata, dia ingin pulang, dia itu akan merangkak pulang di jalan dengan kerikil-kerikil, dia nggak sadar itu udah terluka, sampai di rumah dia baru sadar lututnya sudah berdarah. Kenapa dia harus pulang? Adik saya biasanya di rumah. Kalau nggak ada ibu saya, dia khawatir adik saya akan diambil oleh tentara. Semacam itu, ketakutan semacam itu yang terjadi terus menerus selama operasi militer di Aceh dengan berbagai sandi ya. Yang terakhir malah kami dapat darurat militer. Indonesia sudah reformasi, kami dapat darurat militer tahun 2003 ya, 2003. Gimana ya? Kalau saya ketika saya dapat tema ini, saya mencari serpihan-serpihan dalam diri saya ya tentang tanah air ya. Tanah air yang saya temukan adalah serpihan-serpihan kekerasan yang pernah dilakukan oleh negara. Saya mencoba menyatukan serpihan-serpihan untuk menjadi selembar kain utuh yang disebut tanah air, namun yang terlihat malah kain penuh tambalan. Jadi tidak utuh tanah air dalam diri saya itu, walaupun saya mencintai tanah air saya ya, tanah air yang tidak utuh itu. Dan kemudian berdasarkan penelitian pun dan yang kami alami pun termasuk saya, ada rubana, ada bagian yang asing dalam diri kami yang kami bawa terus-menerus. Itu adalah ingatan kekerasan di masa konflik yang membuat misalnya kita kurang stabil dalam emosi, salah satunya mungkin. Kemudian mudah gelisah, tidak merasa nyaman, mudah curiga, itu salah satunya. Kemudian ingatan-ingatan itu menjadi lebih nyaring terdengar ketika umur saya sudah segini. Berbeda ketika saya masih muda dulu. Saya pikir kenapa begitu? Ketika kita mengalaminya, kita hanya ingin bertahan untuk tetap bisa bangun besok pagi misalnya. Tapi setelah kita menjalani itu dan ada tenggang waktunya, kita melihatnya dengan cara berbeda. Mungkin termasuk bacaan-bacaan saya yang bertambah banyak, sehingga saya merasa itu bukan hal yang normal terjadi. Kalau dulu mungkin saya menganggap itu normal, namanya anak-anak ya, melihat hantu pun dianggapnya normal. Hal-hal semacam itu cukup mengganggu keseharian kita. Saya menulis buku ini, ketika saya tulis saya tidak apa-apa. Setelah selesai, saat proses mengeditnya, saya hampir setengah gila, stres ya, sangat stres, depresi saya mengedit buku ini. Mungkin itu dulu Kak Kuri, terima kasih. Kak Ida, boleh dibacakan salah satu fragmen yang menurut Kak Ida mewakili emosi Kak Ida sebagai seorang perempuan Aceh, atau juga mewakili emosi ibu Kak Ida yang pernah mengalami? Mungkin bagian yang ibu saya, atau ada, kalau di Payani ada tokohnya yang merakak pulang ke rumah karena dia mengkhawatirkan anak perempuannya di rumah. Itu bagian yang paling dekat dengan cerita-cerita ibu saya dan saya sendiri. Demikian. Karena cerita kekerasan itu memang sangat dekat dengan kami. Misalnya saya diceritakan oleh om saya, ada orang yang dibunuh, kemudian disiksa dulu, ditanam sampai leher, kemudian baru dibunuh. Kemudian ada juga keluarga jauh misalnya yang dianggap simpatisan GAM, kemudian dia sudah menyerahkan diri ke tentara, tetapi malam-malam diculik, ketemunya sudah jadi mayat di belakang kios. Itu juga bagian dari fragmen buku ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Ida. Saya bacakan sedikit dari salah satu yang ajakan. Ini ajakan untuk kita semua. Di sini
Dan melalui beberapa cerita yang kutulis, aku mencoba berbagi ingatan itu denganmu. Siapa tahu akan menjadi ingatan kita bersama, sehingga ini jadi lebih ringan untukku. Dan siapa tahu kita bisa bersama-sama melakukan sesuatu untuk mencegah sejarah kekerasan itu terulang lagi dimanapun itu. Kak Ida, apakah itu ajakan untuk orang Aceh mengumpulkan lebih banyak lagi memori kolektif itu, atau itu justru ajakan ke dalam Kak Ida sendiri untuk menggali lebih banyak lagi kesadaran? Sebetulnya itu adalah ajakan untuk kita semua. Tapi kalau untuk menggali ingatan itu ajakanku untuk diri sendiri dan orang Aceh ya. Kenapa? Karena biar kita tidak melupakan, tidak menjadi amnesia kolektif terhadap kekerasan dilakukan oleh negara. Aku mengajak teman-teman juga tidak melupakan itu. Kenapa? Biar tidak terjadi yang terulang seperti saat ini. Tiba-tiba bayangkan perasaan kami, 30.000, 10.000 meninggal. Tiba-tiba pelakunya yang bertanggung jawab jadi pahlawan nasional. Bagaimana perasaan kami? Pernah nggak itu yang menunjuk dia jadi pahlawan nasional berpikir di sisi korban ya? Pernah tidak? Semacam itu. Ya, terima kasih Kak Ida. Dan tadi Kak Ida mengatakan adalah ada satu pertanyaan dalam tulisan esai Kak Ida. Bagaimana orang yang selamat menyembuhkan traumanya? Ini pertanyaan yang sangat simpel sebenarnya, dan pertanyaan yang kita juga tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah bisa sembuh? Apakah trauma itu bisa hilang? Tapi Kak Ida menemukannya dalam mengartikulasi ini, mengartikulasi cerita-cerita Kak Ida. Kalau dibilang hilang, aku masih mengingatnya sampai sekarang, Kak. Karena kita yang pernah mengalami dekat dengan kejadian-kejadian kekerasan semacam itu, sepertinya kita tidak pernah bisa melupakannya sama sekali ya. Cuman mungkin berjarak saja. Tidak mungkin kayaknya kita melupakan hal seperti itu. Korban-korban kekerasan biasanya tidak pernah menjadi orang yang sama lagi setelah kejadian itu. Baik kekerasan seksual juga ya yang dilakukan oleh aparat di sana. Oke, terima kasih Kak Ida. Kita beri tepuk tangan ya pada Kak Ida ya. Apa yang Kak Ida sampaikan itu tidak mudah, tapi mari kita berharap bahwa dalam menuju kesembuhan itu adalah membuka kesadaran ya Kak. Ya, semakin aware dan semakin sadar. Nah, izinkan saya untuk berpindah ke Kak Yona. Kak Yona ini masuk dalam kategori yang tadi saya ungkapkan sebagai narasumber yang menyaksikan. Walaupun beliau tidak menyaksikannya langsung, tapi dengan jarak dan berupaya untuk mengartikulasinya ulang gitu ya, dengan motif yang berbeda. Karena Kak Yona ini adalah seorang akademisi. Saya bacakan sebentar bio-nya Kak Yona ya. Kak Yona telah menerbitkan beberapa buku, yaitu Dongeng Panjang Literasi Indonesia 2018, Ingatan Masa Kecil, Saksi-Saksi, Monyet di Halaman Belakang Sekolah Kami, Preservasi Pengetahuan Seni Tradisi Masyarakat. Saat ini bekerja sebagai akademisi di Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang, dan manajer hak cipta ya Kak ya di penerbit Gorga. Mendirikan komunitas Rumah Kreatif Naya dan komunitas Sahabat Gorga. Ada Naya di sini, putrinya Kak Yona. Kemudian aktivitas dan sehari-hari bisa diikuti melalui media sosial Yona Primadesi. Nah, Kak Yona ini menarik karena Kak Yona adalah narasumber yang menyaksikan walaupun dengan jarak, dan menginterpretasinya lagi, mengartikulasikannya lagi. Awalnya dengan motif untuk anaknya ya, untuk anaknya yang waktu itu masih kecil. Dan Kak Yona ada satu fragmen kecil dari percakapan saya waktu pertama kali kenal sama dia. Dia bilang gini, karena tadi Kak Ida mention, dulu waktu saya dengar kalau ada orang bicara negatif tentang Soeharto, saya marah. Penekanannya ada pada dulu. Ada proses yang dialami. Kak Yona boleh cerita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senang sekali bisa hadir di sini dan melihat teman-teman muda yang hadir itu luar biasa. Ketika teman-teman berseragam abu-abu masuk, hati saya bunga luar biasa. Tadi juga kita ngomong sama Kit. Semoga ini awal yang menyenangkan untuk sejarah kita ke depan. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Kak Kuri. Sebelum buku ini lahir, jauh sebelum buku ini lahir, saya adalah anak yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang juga dibesarkan oleh Orde Baru. Ibu saya ada di sini kebetulan siang ini. Ibu saya adalah aparatur sipil negara. Mau tidak mau teman-teman pasti sudah tahu ya, mendukung pohon beringin dan lain-lain yang tidak boleh melakukan tindakan apapun di luar itu. Gitu. Di keluarga kami, barangkali kami tidak mengenal yang namanya, saya pribadi tidak pernah membaca catatan sejarah atau buku-buku referensi di luar sejarah yang kemudian dinarasikan dan dibangun oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Sehingga yang ada dalam ingatan saya, yang ada dalam memori saya di masa kecil hingga remaja, Orde Baru itu adalah sebuah pemerintahan dan rezim yang luar biasa keren. Pada saat itu. Betul tadi, sehingga ketika orang berbicara mengenai Orde Baru, mengenai Soeharto, dan lain-lain, saya langsung, masa sih? Ya, seperti tadi, hampir marah barangkali. Enggak, Orde Baru tidak sejahat itu. Gitu. Saking butanya saya terhadap sejarah saya. Dan kesadaran itu mulai terbangun sangat lambat sekali. Baru barangkali mungkin di saat saya mulai kuliah di tahun-tahun akhir. Saya mulai bersinggungan dengan berbagai referensi yang kemudian membawa saya untuk melihat sudut pandang yang berbeda dari sejarah bangsa saya sendiri. Dari rezim yang dulu saya anggap itu luar biasa, maaf ya Kak Ida ya, gitu. Dan akhirnya proses itulah yang kemudian membawa saya hari ini di sini. Dan membawa saya untuk menuliskan buku ini yang berjudul Saksi-Saksi. Jadi buku ini berisi 7 judul puisi yang bicara mengenai kekerasan negara, militer, terutama rezim Orde Baru, mulai dari tahun 1965 sampai terakhir yang saya ambil adalah peristiwa pembunuhan Munir. Jadi ada 7 bagian. Bagian yang pertama saya bicara mengenai peristiwa yang terjadi di sepanjang 65 sampai 79, termasuk kalau teman-teman tahu kasus Sung Kuning, seorang perempuan di Yogyakarta yang diculik, dibawa ke dalam mobil, kemudian diperkosa, dan pada pagi harinya dibuang di pinggir jalan, dan kemudian pengakuannya dianggap sebagai sebuah kegilaan. Bahkan Hugeng sendiri menghentikan dan dihentikan untuk menyelidiki kasus tersebut. Kemudian puisi yang kedua, saya bicara mengenai proses aneksasi Timor Timur yang sekarang kita kenal sebagai Timor Leste. Ketika saya jadi pelajar, yang saya tahu adalah Timor Timur provinsi ke-27 di Indonesia. Dan Indonesia luar biasa hebat, bisa punya provinsi baru. Tapi ketika kemudian saya baca disertasi Helen, saya sadar bahwa ketika proses itu represi militer sangat luar biasa yang dilakukan oleh TNI. Itu yang menjadi persinggungan pertama saya. Banyak sekali anak-anak yang kemudian dijadikan korban jarahan perang yang dibawa dari Pulau Timur ke Indonesia. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan identitas, kehilangan agama, kehilangan budaya. Sebagian besar dari mereka justru hidup sangat buruk sekali di Indonesia. Dan mereka baru menyadari identitas mereka 40 tahun kemudian. Saya membaca file pertama itu mengenai Isabel Linha. Isabel Linha dibawa ke Indonesia ketika dia berusia 5 atau 6 tahun. Dan yang saya bayangkan pada saat itu adalah bagaimana jika saya menjadi ibu Isabel Linha. Karena pada saat itu saya punya anak yang umur segitu. Lalu file yang ketiga saya bicara mengenai kasus Papua. Kita tahu apa yang terjadi di Papua bahkan hingga hari ini gitu. Lalu kemudian juga kasus 98, Poso, dan juga saya sampai lupa dengan itu saya
gitu. Yang terakhir itu semacam berkas catatan bahwa kerja ini belum selesai, kerja ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi betul tadi yang disampaikan Kak Turi, saya berangkat hanya dari keinginan anak saya harus mengetahui sejarah dari banyak perspektif. Salah satunya adalah dari perspektif korban. Itu saja. Tapi kemudian semakin saya mendalami berbagai referensi, kemudian saya melihat apa yang ada di buku-buku pelajaran sejarah atau buku sekolah anak saya sadar saya harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana cara memperpanjang suara para korban yang selama ini dihilangkan, yang dibungkam, yang kemudian ditiadakan, salah satunya dengan kebijakan baru yang teman-teman semua tahu, menulis ulang sejarah. Saya harus melakukan itu. Gitu. Paling tidak saya berharap langkah kecil saya bisa membangun kesadaran. Seperti kemudian saya belajar untuk sadar, saya sudah salah melihat sejarah selama berpuluh-puluh tahun. Kira-kira begitu, Kak Kun. Kalau boleh, saya ingin bacakan satu puisi saya. Puisi ini saya ambil di bagian mengenai indeks salah catat. Jadi kasus yang terjadi di masa reformasi 98. Puisi ini sangat berkesan, salah satu puisi yang paling berkesan buat saya. Hari terakhir kau memanggil nama anakmu. Barangkali teman-teman pernah mendengar cerita ketika 98 kasus pembakaran di Mall Jogja Klender. Ya. Dan salah satu anak yang pada saat itu hilang bernama Igun. Jadi saya mencoba menyalin kesaksian dari Ibu Igun mengenai anaknya di hari itu. Hari terakhir kau memanggil nama anakmu. Di antara api porak-poranda dan suara anak-anak yang berletupan seperti lelatu, dalam hatimu yang kacau, kau hanya berharap dapat menarik tangan anakmu dari sejarah yang berkobar itu. Dari balik lampu asap yang melelapkan ketakutan setelah panasnya melebur. Kadang masa lalu itu masih bergemerisik dalam lamunanmu. Andai ketika itu kau berjalan di sampingnya saat ia pulang. Atau melarangnya pergi kemanapun dengan keras kepalamu. Mungkin kau tak harus ikut memilah-milah harapan di antara air mata orang tua lain. Yang bahkan kesulitan mengenali wajah anak mereka sendiri saat itu. Sebuah nama, baru itu satu-satunya pemberian darimu untuk masa kecilnya. Hingga terakhir kali kau memanggilnya di gedung itu, saat bunyi pecahan kaca, saat kecemasan di wajah anak-anak lain berhamburan, berjatuhan dari atas kepalamu. Kau tak lagi mendengar suara balasan itu yang biasanya lekas menyahutmu. Seakan lidahnya telah mengerut seperti plastik yang mengering setelah api merayap di sekujur tubuhnya. Mungkin anak itu adalah Igun. Atau barangkali seorang anak lain yang serupa nasibnya pada hari itu. Namun kau tetap memberinya kedamaian dengan doa-doa dan ziarah. Sementara Mei, kau menolaknya sebagai semata peringatan. Atau impian yang terbakar. Atau jiwamu yang lelah dan linglung. Kau tak ingin menyerah oleh suara di ujung telepon yang mengancammu agar selalu diam. Terima kasih. Kak Yona, terima kasih Kak Yona. Kalau Kak Yona bisa ukur Kak Yona dari awal, dari dulu sampai sekarang, kalau kita punya meteran ignorance itu ya, itu dari skala berapa ke berapa tuh Kak? Dan apakah akan menemui ujungnya? Sekarang saya sudah jelas posisi saya di mana, sangat jelas, dan saya akan tetap berdiri di posisi saya saat ini, apapun yang akan terjadi. Dan balik lagi, saya melakukan itu untuk
mencoba melanggengkan apa yang selama ini coba dibungkam, untuk mencari sedikit keadilan barangkali, dan yang paling penting untuk memberikan figur pada anak saya, ketika kamu merasa kamu benar, maka seberat apapun maka pertahankan itu. Oke, Kak Yona. Nah, saya mengutip sedikit nih, saya bacakan. Ini tulisan Kak Yona ya. For me personally, writing poems in the book The Witnesses is not just an effort to remember, but a form of resistance. Ya. Dalam hal ini tidak mudah loh. Ketika Kak Ida menjalaninya satu sendiri, deep gitu ya, personal. Kak Yona tuh malah seperti secara sengaja menjalani itu semua gitu ya. Bahkan ada hal-hal yang mungkin Kak Yona juga nggak rasakan sendiri, bahkan di era di Sumatera Barat tempat Kak Yona berasal, mungkin tidak berada dalam situasi seperti itu. Tapi pilihan itu adalah sebuah pilihan akademis, pilihan berkarya, yang awalnya dari ke anak, tapi gimana Kak, dan kenapa puisi? Itu pilihan hidup. Pada akhirnya itu menjadi pilihan hidup ya, itu karakter saya sekarang, dan apapun yang kemudian saya lakukan setelah ini, saya berpijak pada hal yang saya yakini itu gitu. Dan kenapa kemudian saya memilih form puisi, itu juga menjadi pertanyaan besar pada saya, bagi diri saya sendiri. Jadi ketika saya sadar saya harus melakukan sesuatu dengan semua referensi, data jurnalistik, laporan dari berbagai lembaga atau organisasi NGO tentang kejahatan negara, saya sempat berpikir apa yang harus saya lakukan dengan itu gitu. Saya hanya menguasai menulis esai, prosa Kak Ida jauh lebih mumpuni daripada saya. Dan kemudian saya hanya berpikir, saya tidak ingin kemudian itu semua yang saya tulis sekadar menjadi informasi belaka, hanya laporan saja gitu. Lalu saya harus mencari bentuk yang lain, dan balik lagi sebanyak hal yang terjadi dalam hidup saya itu sangat dipengaruhi oleh putri saya, dan putri saya menyarankan kenapa tidak menulis puisi gitu. Dan saya berpikir ya, ada dua hal yang kemudian membuat saya akhirnya memilih puisi. Selain puisi adalah form yang paling dekat dengan saya. Yang pertama, ketika saya memindahkan dari laporan saksi menjadi puisi, saya tidak hanya memberikan informasi. Saya mencoba membangun empati dan simpati pembaca. Saya mencoba merangkul para pembaca dengan harapan itu akan menjadi ingatan kolektif kita bersama, bahwa di luar sana banyak sekali korban-korban dari negara dan represi militer yang selama ini barangkali diabaikan. Setidaknya ketika itu menjadi ingatan kolektif, kemudian menjadi kesadaran, mungkin ada 1, 2, atau 3 yang juga akan melakukan hal yang sama, dan itu akan memperpanjang suara. Dan itu sangat penting. Dan yang kedua, alasan saya memilih puisi, puisi memberi ruang jeda bagi para pembaca untuk menginterpretasikan teks dengan cara yang berbeda, gitu. Jadi ketika baca puisi hari ini, besok mungkin interpretasinya akan berbeda. Dan itu yang paling saya harapkan. Karena itu saya berusaha, mungkin jika teman-teman baca buku saksi-saksi, dari puisi pertama sampai puisi terakhir ada tone yang sedikit berbeda. Jadi puisi yang paling pertama saya tulis itu adalah mengenai aneksasi Timor Timur, dan yang paling terakhir adalah mengenai 65. Karena terus terang puisi 65 itu yang paling sulit untuk saya tulis. Jadi saya butuh waktu 8 tahun untuk menulis 7 puisi ini, karena saya butuh jeda. Jika tidak, seperti kata Kak Ida, saya bisa gila ketika mengeditnya. Saya bisa gila ketika saya membaca berbagai laporan dan kesaksian para korban. Sehingga saya butuh jeda untuk itu. Jadi jika teman-teman membaca di puisi aneksasi Timur Timur, tone saya sangat maskulin sekali di situ, baik dari penggunaan bahasa, kemudian sintaksis kalimat. Lalu saya belajar bahwa saya harus berangkat dari perspektif perempuan, dari sudut pandang ibu, dengan lebih berstorytelling kepada pembaca saya, agar saya merangkul lebih banyak, agar ingatan kolektif itu makin kuat.
Makanya di puisi yang terakhir-terakhir itu tonnya sedikit berbeda. Kira-kira seperti itu, Kak. Terakhir, terima kasih Kak Yona. Terakhir yang saya pengen tahu, nanti ada sesi pertanyaan ya, nanti setelah Profesor Kate. Tapi terakhir yang saya pengen tanya, izinkan saya meminjam dari sisi jurnalistik. Dalam prinsip cover both sides, kita harus juga bertanya kepada pelaku, ya. Kalau teman-teman perhatikan sekarang, liputan jurnalis itu tuh banyak sekali dari perspektif polisi. Kenapa? Karena media itu sekarang kebanyakan ngepost di kantor polisi, dan mereka hanya diperbolehkan mengambil ya dari perspektif polisi. Gitu. Jadi less likely mereka punya kesempatan buat bertanya kepada pelaku kejahatannya, dan kemudian mendapat ruang yang netral untuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, tapi jurnalistik tuh nggak begitu. Jurnalistik tuh harus juga bertanya kepada pelakunya. Nah, Kak Yona apakah juga pernah mengeksplorasi sisi pelaku? Karena seperti halnya tahun 65 atau peristiwa yang lain, ada versi-versi lain juga. Oke. Puisi di buku ini murni studi literatur. Iya, studi literatur dari perspektif korban. Jadi yang saya gunakan sebagai literatur saya adalah laporan dari Komnas HAM, perlindungan anak dan perempuan, Kontras, kemudian berbagai laporan-laporan jurnalistik. Jadi memang murni ini studi literatur. Saya tidak melakukan wawancara langsung dengan korban yang masih ada atau yang masih hidup sampai sekarang. Jadi ini murni studi literatur. Ya, oke, hold question, pertanyaannya berikutnya. Thank you, kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk Kak Yona ya. Oke, sekarang kita pindah ke Catherine, Ibu Kate, sebagai narasumber ketiga yang dalam persepsi saya ini adalah orang yang mengamati, gitu ya. Ibu Kate adalah seorang profesor sejarah yang meneliti berbagai ruang waktu ya dalam studi tentang Indonesia, dan saya harus membacakan bio-nya sedikit supaya kita paham skopnya. Profesor Catherine McGregor adalah profesor sejarah Asia Tenggara di School of Historical and Philosophical Studies, University of Melbourne. Kate telah meneliti berbagai topik terkait sejarah Indonesia serta pergulatan ingatan dan kekerasan mulai dari periode kolonial. Buku terbarunya Systemic Silencing, Activism, Memory and Sexual Violence in Indonesia, meraih New South Wales Premier General History Prizes 2024. Kate juga salah satu ketua riset untuk Pusat Kajian History, Memory and Decolonial Future Research Collective, University of Melbourne. Nah, kita akan bertanya kepada Kate sebagai profesor yang bisa memberi kita pemahaman ya lebih tentang apa yang Kak Ida alami, dan kemudian bagaimana upaya Yona untuk mengartikulasikannya. Tapi yang menarik sekali studinya Ibu Kate adalah tentang di systemic silencing itu berbicara tentang para perempuan yang menjadi korban pelampiasan seksual tentara Jepang di Perang Dunia Kedua. Silakan Ibu Kate. Oke, terima kasih Ibu Puri dan panelis lain. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan bicara di JILF tahun ini. Dan maaf, presentasi saya akan sedikit lebih kaku karena saya takut membuat salah dengan mengucapkan bahasa Indonesia saya. Jadi saya akan membaca lebih banyak. Dan saya juga ada slide untuk mewakili apa yang saya membahas. Yang pertama, saya juga ingin mengakui bahwa cerita yang saya membagi hari ini, khususnya karena ada orang yang lumayan muda di sini, bahwa ini cerita yang juga sedih dan sangat berat, tapi ini juga satu cerita mengenai perjuangan wanita Indonesia yang sangat berani. So, mulai. Tulisan ini merefleksikan sebuah pelajaran yang dapat dipetik khususnya ketika kita mendengar suara-suara saksi sejarah, khususnya dari kasus kekerasan seksual dalam sejarah Indonesia yang dikaitkan dengan kedudukan masa Jepang. Apa yang diungkapkan oleh kisah-kisah para saksi ini tidak hanya tentang kerugian fisik dan psikologis yang menimpa mereka, tetapi juga kerugian yang berkelanjutan akibat stigmatisasi, penghinaan, dan pembungkaman pengalaman mereka.
selama bertahun-tahun, bahkan setelah mereka menjadi korban. Bagaimana penulisan sejarah dapat terus membuka ruang eksplorasi bagi kemanusiaan kita bersama, serta menampung refleksi kritis terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan struktural yang masih banyak dialami oleh mereka yang terpinggirkan di beragam masyarakat. Tahun 2021 menandai 80 tahun berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Penderitaan perempuan Indonesia selama pendudukan dilecahkan secara seksual oleh tentara Jepang, warga sipil, dan juga keterlibatan orang Indonesia telah dibungkam dengan berbagai cara selama ini. Berdasar riset yang telah saya lakukan, saya berefleksi atas apa yang telah saya pelajari dari suara-suara para saksi sejarah. So, dalam buku saya, Pembukaman Sistemik Aktivisme Ingatan dan Kekerasan Seksual di Indonesia yang akan diterbit bulan depan oleh Majen Kiri di Indonesia, saya menelusuri pembungkaman sistemik pada suara-suara pada penyintas dalam kasus ini, termasuk kerumitan proses di balik pembukangan itu sendiri serta pengalaman para perempuan atasnya. Termasuk juga pembungkaman yang melibatkan sejarawan serta banyaknya lapisan pembungkaman budaya lainnya yang disebabkan oleh persepsi bahwa pengalaman para perempuan ini memalukan dan tidak boleh dibicarakan. Sebagian besar perempuan Indonesia disalahkan atas eksploitasi seksual oleh tentara Jepang yang mereka alami. Mereka disebut bekas Jepang dan diberikan stigma sosial dalam komunitas mereka sendiri. Semua ini menyebabkan banyak dari mereka sebisa mungkin menyembunyikan pengalamannya dan memilih untuk diam. Saya belajar banyak dari membaca, mendengar, dan merenungkan dengan saksama kisah-kisah dan pengalaman perempuan Indonesia selama pendudukan Jepang. Satu yang membekas dalam ingatan adalah kesaksian penyintas Indonesia pertama yang bersaksi pada tahun 1991. Saya mendengar beberapa bagian kisahnya tentang praktik penindasan dan eksploitasi seksual perempuan yang ternyata tidak hanya terbatas oleh tentara Jepang. Ya, ini. So, Temina yang lahir tahun 1926 menceritakan bahwa pada tahun-tahun terakhir kekuasaan kolonial Belanda, keluarganya menghadapi kesulitan finansial dan parah. Pada usia 15, ia mulai terlibat dalam kerja seks di jalanan di Solo untuk, dalam kata-katanya sendiri, memberi makan 10 kakak dan adik saya. Ia kemudian ditahan paksa oleh tentara Jepang dan tidak lagi bisa mencari nafkah untuk keluarga. Tumina menuturkan bagaimana sang ayah menjual keperawanannya kepada seorang laki-laki Belanda untuk 5 rupiah. Tetapi waktu dia bertestimoni, ia terutama menyesali bahwa setelah ditangkap oleh tentara Jepang, dia tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keluarga. Kisah Tumina memberikan pemahaman lebih luas tentang praktik eksploitasi seksual lokal hingga konteksnya pada masa kolonial Belanda yang merupai akses seksual laki-laki Belanda terhadap perempuan Indonesia yang mendasari sistem nyai. Satu praktik ketika laki-laki Belanda sering mengambil perempuan Indonesia sebagai pasangan tidur di luar pernikahan. Namun kisahnya juga mengingatkan kita akan pola keterlibatan keluarga dalam eksploitasi seksual anak perempuan dan tekanan pada anak-anak untuk menghidupi keluarga. Jadi satu hal yang penting di sini adalah refleksi mengenai fakta struktural dan konteks kolonial dan konteks patriarki dari Belanda maupun budaya lokal yang juga memfasilitasi sistem wanita penghibur. So next slide, Nadia. Dalam buku saya, secara kritis saya memperbandingkan kisahnya aktivisme Mardiem dan Tumina. Saya mendiskusikan mengapa cerita Mardiem mendapat lebih banyak perhatian dan simpati, sedangkan cerita Tumina relatif diabaikan. Di sini saya merenungkan bagaimana suara atau kisah tertentu dapat menarik lebih banyak perhatian dan bagaimana hierarki penyintas berlaku. Dalam kasus Mardiem dan Tumina, hal ini dikaitkan dengan sejauh mana Mardiem dipandang sebagai korban yang lebih murni dan lebih ideal karena usianya yang lebih muda dan kutip kesuciannya. Berbeda dengan latar belakang Tumina sebagai pekerja seks. Jadi saya menanyakan di sini siapa yang dianggap korban dan korban yang berhak untuk mencari keadilan.
Namun di seluruh gerakan transnasional untuk ganti rugi, kita masih melihat hierarki penyintas dan perbedaan keterlihatan. Sebagai contoh, perempuan Korea, Belanda, dan Filipina yang terlibat dalam gerakan aktivisme seperti memiliki posisinya yang lebih kuat daripada orang Indonesia, sehingga mereka mendapatkan undangan lebih sering ke konferensi-konferensi internasional. Kendati demikian, ada kisah penting tentang solidaritas transnasional yang terungkap melalui riset saya. Dalam hal ini, solidaritas transnasional aktivis Jepang yang meluas hingga para penyintas Indonesia dan aktivis lain di Indonesia sangatlah penting. Hari ini, jumlah orang yang hidup dan secara langsung mengalami periode ini telah menurun drastis. Sedikit sekali aktivis penyintas yang masih aktif, namun pengalaman mereka masih terekam dalam memori dan aktivisme budaya. Dari semua tuntutan yang diajukan oleh para aktivis penyintas Indonesia, hanya satu yang terpenuhi, yaitu masuknya kisah ini dalam kurikulum sejarah Indonesia. Okay, next one. Pada tahun 2008, kisah Maryam dimasukkan di dalam satu buku panduan pendidikan bersama dengan kisah-kisah Rumusha. Ini 1 tahun setelah memoir Maryam diterbit untuk pertama kali, dan memoir ini juga diterbit ulang tahun 2021. Terlepas dari dampak yang ditanggung para penyintas, aktivisme tentang isu ini telah berkontribusi pada projek lebih luas dalam upaya menantang kekerasan seksual mulai dari tahun 1991. Dan dalam banyak hal gerakan ini dipadukan dengan efek wacana dunia yang baru tentang kekerasan seksual sebagai satu isu HAM, bukan satu isu yang personal. Dan ini membantu memperkenalkan pembingkaian kritis terhadap kekerasan seksual di Indonesia. Dalam artian ini, aktivisme ini telah memberikan sumbangsi penting bagi pemajuan agenda HAM di Indonesia. Perjuangan demi pengakuan atas kasus sejarah kekerasan seksual di Indonesia dan kasus-kasus kekerasan seksual yang terus berlangsung masih jauh dari usai. Ini dibuktikan oleh penangkalan awal tahun ini oleh satu menteri atas apakah pemerkosaan perempuan Trongpa pada tahun 98 benar terjadi. Tetapi kontribusi penting lainnya dari aktivisme terkait isu Nyanfu ini menarik perhatian pada pengalaman perempuan yang telah lama menjadi subjek sejarah yang dipinggirkan. Dengan demikian, aktivisme ini menyumbang pada projek demokratisasi sejarah Indonesia dan mempromosikan cara baru untuk mempertanyakan apa yang termasuk sebagai sejarah. Namun demikian, kita tidak bisa berasumsi bahwa negara manapun akan aman dari penulisan ulang ataupun penyangkalan sejarah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kate. Ada satu pertanyaan yang saya ingin tanya adalah, kalau kita bicara systemic silencing, kapan itu dimulai? Kalau kita Yugun Yanfu adalah periode 42-45. Jadi siapa yang mulai silencing itu? Apakah mulai dari Orde Lama, juga Orde Baru, juga kemudian yang orde-orde yang berikutnya, atau mereka menyikapinya itu lebih sebagai, ya itu terlalu detail untuk masuk ke buku sejarah anak-anak SMA misalnya? Terima kasih. Saya kira proses pembungkaman itu mulai pada waktu pendudukan. Karena perempuan sendiri, ada beberapa yang misalnya dikirim jauh-jauh dari rumah. Misalnya Pramudia Natadua pernah menulis mengenai perempuan Jawa yang dikirim ke misalnya Pulau Buru. Yang betul. Beberapa perempuan itu juga memutuskan bahwa untuk pulang itu adalah risiko terlalu besar. Karena nanti kalau keluarga mereka menanyakan mereka di mana dan apa yang terjadi kepada mereka, itu mungkin terlalu sulit. Jadi itu mulai dari keputusan penyintas sendiri, apakah mereka pulang, atau kalau misalnya pulang, mereka juga dapat banyak kesulitan. Mungkin itu satu keputusan sendiri, apakah berani untuk cerita, dan ini mungkin tergantung pada sikap keluarga. Kadang-kadang ada cerita dari orang latar belakang Indonesia maupun latar belakang Belanda, ketika mereka mulai bercerita mengenai pengalaman ini kepada keluarga, ibu atau bapak mereka bilang sebaiknya jangan cerita lagi, jangan buka cerita ini. So itu mulai dari keluarga sendiri, tapi juga dari lingkungan. Ada beberapa masyarakat yang juga punya stigma besar terhadap perempuan ini yang membuat kehidupan mereka sulit. So itu mulai di zaman itu. Tapi lalu
setelah perubahan waktu, saya kira cerita pertama mungkin dalam bidang sastra. Tapi dalam sastra itu cerita tidak selalu berempati kepada perempuan. Kadang-kadang itu terlalu it's sort of like sexualized story daripada dari pihak satu penyintas atau dari pihak perempuan. Lalu kita mulai lihat satu proses ketika penyintas keluar dan bertestimoni pada tahun 91. Dan ini dikaitkan dengan testimoni Kim Ha Sung yang sangat terkenal yang keluar di depan pers di Jepang untuk bertestimoni bahwa dia menjadi korban dari orang Jepang. Oke. Tadi dalam percakapan juga Ibu Kate bilang bahwa ada memoir beberapa tentara Jepang ya yang ikut mengungkapkan bahwa pada masa itu mereka berhubungan seksual dengan perempuan-perempuan yang kemudian menjadi bagian dari militerisme itu sendiri. Ya, ada juga. Jadi untuk buku saya pakai banyak macam sumber. Saya pakai arsip dari Belanda yang bisa dianggap sebagai colonial archives kalau kita menghadapi isu ini. Tapi saya juga pakai testimoni yang ditulis oleh perempuan. Saya juga pakai banyak artikel dari pers. Tapi juga beberapa memoir dari orang Jepang. Karena mereka pada tahun 70-an setelah Perang Vietnam, banyak laki-laki dari Jepang mulai cerita mengenai pengalaman mereka waktu World War II. Ya. So, dan dalam buku mereka, karena tidak ada begitu banyak kritis terhadap isu ini, mereka dengan terbuka mencerita bagaimana orang perempuan ini melayani mereka. Biasanya pakai bahasa seperti itu atau tanpa satu refleksi apapun. Itu sebagai perempuan sebagai satu something to give them comfort seperti istilah Yugeng Manfu. Ya. Oke, ini saya sengaja stop di sini dan saya yakin pasti teman-teman banyak pertanyaan. Saya persilahkan. Wow. Oke. Yang paling atas kanan dulu, boleh monggo saya pakai tangan. Kemudian yang satu-satu dulu tapi mohon cut short karena kita berikan kesempatan pada yang lain. Boleh tolong? Silakan Mas. Atau kalau bisa tanpa mic mungkin biar cepat. Oke, ya, baik perkenalkan nama saya Auf. So I will ask for Kath McGregor and let me speak in Indonesia. So Ya, please bahasa Indonesia. Ibu Kate paham bahasa Indonesia. Systemic violence ini aku nemu sedikit persimpangan tentang bagaimana rezim khususnya Orde Baru mengambil alih otoritas sejarah itu dengan tulisan Anda sebelumnya yang tentang neneknya Reza Rahardian, salah satu revolusioner Francisca Vanjide, dan cukup membuka cakrawala saya tentang apa yang dimaksud dari gerakan dekolonial itu sendiri. Karena sejak kecil kami belajar di sekolah, dekolonial itu bentuknya mungkin lebih ke konstitusional, hanya membebaskan diri dari kolonial dalam bentuk fisik saja. Nah, saya mau bertanya, apakah pembungkaman melalui sejarah dan propaganda yang biasa dilakukan oleh Orde Baru itu warisan kolonial yang dilanjutkan oleh rezim tersebut, atau bagaimana Anda mendefinisikan dekolonial itu sendiri dalam konteks Orde Baru mungkin? Baik. Oke, go ahead. Ini satu pertanyaan lumayan kompleks, tapi saya kira di masa kolonial, seperti beberapa panelis dari sesi lain sudah ceritakan, mungkin ada warisan mengenai hierarki kategorisasi orang dalam satu koloni yang diwariskan ke Indonesia yang merdeka ya. Tapi pada zaman Orde Baru, banyak kategori itu juga direplikasi sebagai satu hierarki kategorisasi, termasuk misalnya sikap terhadap perempuan. Karena ketika saya menulis, ketika saya menulis buku ini, saya juga mulai dengan pertanyaan mengenai kenapa sejarah ini tidak banyak
digali-gali mengenai perempuan ini, menurut saya ini juga dikaitkan dengan pola-pola menulis sejarah. Di Indonesia sebetulnya ada satu sejarah panjang untuk perempuan melawan dan membuat gerakan secara panjang sekali. Tapi lalu kita ada 65 ketika gerakan itu di stop dan ada sedikit juga represi terhadap perempuan yang sangat progresif, termasuk orang seperti Francisca yang tadi Anda sebut. Jadi saya lihat di dalam situ ada satu proses juga yang mempengaruhi sejarah, bahwa sejarah mulai lebih banyak fokus kepada tokoh-tokoh pahlawan dan seperti itu, dan sejarah mengenai orang yang lebih biasa atau orang dari kelas yang lain yang bukan ya orang orang yang priai atau orang yang dari tingkat kelas atas itu sering dipinggirkan. Jadi kalau kita bicara mengenai decolonizing history, saya kira kita juga harus lihat banyak perspektif dan kita harus break down the kategori yang sering-sering dipakai dalam sejarah. So dalam buku ini saya juga sangat kritis terhadap semua sumber yang saya pakai, termasuk seperti saya bilang tadi mengenai arsip, tapi juga mengenai cerita yang dibagi waktu Orde Baru. Dan Orde Baru juga punya banyak alasan kenapa tidak ingin membuka sejarah ini, karena ini dikaitkan dengan kekerasan militer, dan zaman itu ada zaman militer kan di Indonesia. Ada banyak paralel antara kekerasan seksual ini dengan kekerasan seksual yang terjadi kepada banyak perempuan Indonesia yang di atas militer Indonesia sendiri. Jadi ada banyak paralel. Semoga itu menjawab, maaf tidak begitu lengkap. Ya, terima kasih Kate. Ada pertanyaan lagi berikutnya? Silakan. Yang perempuan dulu, boleh. Nah, silakan. Terima kasih, perkenalkan saya Frida untuk Kak Ida Putri dan Kak Kayani, dan terima kasih sekali sudah menuliskan kisah ini dari sudut pandang para saksi mata. Yang saksi mata ini mungkin bukan korban langsung, tapi mereka juga mengalami trauma dan keberadaan mereka sering lupakan gitu ya. Saya orang Tionghoa yang waktu 98 terjadi itu saya masih balita, jadi saya tidak mengerti secara langsung. Tetapi ada trauma kolektif yang diwariskan secara generasional dari orang tua dan kakek nenek saya. Saya ingin bertanya Kak Ida, apakah trauma antar generasi itu juga diwariskan di lingkungan Kak Ida tinggal? Dan bagaimana cara Kak Ida misalnya pasti kita juga ingin agar generasi berikutnya itu tidak ignore ya terhadap apa yang terjadi. Jadi bagaimana caranya agar generasi yang akan datang itu tetap tahu akan sejarah di masa lalu, akan kekerasan yang telah terjadi, tapi tanpa mewariskan traumanya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ini agak berat juga ya untuk dijawab. Kenapa? Karena tanpa sengaja kadang, ini hasil penelitian di Aceh sana, tanpa sengaja orang tua yang gelisah melihat tentara misalnya dilihat oleh anaknya. Ada bentuk warisan berbentuk trauma dalam keadaan resonansi sebutannya mungkin ya. Tanpa sengaja itu diwariskan ke generasi setelahnya. Bahkan aku sebetulnya berharap generasi Aceh yang lahir di atas 2005 itu setelah 2005 tidak perlu mewarisi trauma ini, tapi ternyata tidak seperti itu. Baru-baru ini ponakanku tiba-tiba memintaku, nyawa, ayolah nonton ini ada film dokumenter bagus tentang operasi militer di Aceh. Terkejut aku karena dia baru kelas 6 SD. Itu hal-hal yang terjadi yang tidak bisa susah untuk dicegah ya. Sebetulnya yang bisa dicegah adalah kekerasan itu sendiri, jangan sampai terjadi gitu. Kalau bisa ya. Bisa nggak militer itu sadar sedikit sih? Tidak mungkin ya militer sadar ya. Tidak mungkin militer sadar. Tapi kan ada politik di situ kan. Ada pemerintah di situ. Pemerintah bisa nggak menjaga rakyatnya gitu. Kalau kita bilang, aku pernah membaca satu kutipan misalnya, ketika negara itu terbentuk, membutuhkan banyak korban jiwa. Tapi ketika negara itu bertumbuh, kenapa mengambil banyak lagi korban jiwa yang lain? Ini yang sebetulnya bisa dicegah kan? Ini termasuk PR untuk kita semua, biar itu tidak terjadi lagi lah. Karena
trauma itu secara otomatis akan menurun dia. Silakan pertanyaan berikutnya. Kakak ini. Ya, silakan. Ya. Selamat sore semua. Perkenalkan saya Ayu, saya dari Aceh. Kebetulan saya juga lahir tahun 98 di Aceh itu. Saya sering dapat cerita dari ibu saya tentang ketakutan sama kayak bertutur kayak memang trauma itu diwariskan secara bahasa gitu. Terus juga om saya itu dibunuh maaf ya. Waktu itu saya nggak tahu gitu, saya nggak mengerti kesedihan yang dirasakan orang-orang dewasa. Saya kebingungan, saya benar-benar kebingungan. Saya sampai tanya ke sepupu saya, kenapa orang-orang menangisi sesuatu hal yang kita nggak ngerti. Waktu itu saya menyaksikan jenazah om saya dibawa dengan ambulan. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa-apa. Dan di sebelah tetangga rumahnya saya juga sedang berduka. Saya nanya ke ibu saya setelah saya dewasa, kenapa kehilangan begitu dekat dengan kita. Dan itu kesadaran itu saya temuin setelah saya merasakan ada kejanggalan dalam diri saya. Saya super ketakutan tanpa kejelasan. Saya benar-benar kebingungan kenapa saya takut gelap. Karena saya berbicara dengan ibu saya, kita nggak pernah dapat penerangannya seterang ini di Aceh. Saya nggak pernah bisa baca buku, saya nggak pernah bisa bermain. Tapi waktu itu saya merasa itu normal dan saya nggak tahu gitu. Sampai akhirnya saya menyadari dan menemukan luka itu setelah saya berumur 23 tahun. Pertanyaan saya mungkin ke semua panelis yang membicarakan ini, mempercakapkan ini kepada kita semua yang berada di sini, yang mungkin secara langsung tidak menyaksikan, tapi ternyata trauma itu tetap diturunkan gitu. Apakah cukup dengan dipercakapkan saja? Karena saya pengen melakukan sesuatu meski saya tidak menyaksikan dengan mata saya, tapi ada satu bayangan dalam kepala saya atau mimpi yang selalu saya bawa sampai hari ini, itu gelap. Ketika saya mimpi, settingannya masa kecil gelap gitu. Dan ketika saya ngobrol sama ayah saya, kita nggak pernah dapat cahaya, kita nggak pernah dapat cukup cahaya karena memang selalu gelap. Kalau bahasanya dulu pemadaman listrik secara bergilir, tapi nggak bergilir. Itu selalu lampu dipadamkan dan ketika lampu padam, otak saya langsung menangkap sesuatu hal buruk pasti akan terjadi, entah tetangga yang hilang atau siapa gitu. Tapi tuturan-tuturan itu saya dapat dari ayah, ibu saya sampai hari ini. Mungkin saya butuh pandangan dari panelis yang mempercakapkan itu dan apakah itu cukup gitu. Itu aja. Maaf saya kebawa emosi. Thank you. Terima kasih Kak Ayu, terima kasih sekali. Terima kasih Kak Ayu. Saat persilahkan mungkin Kak Yona dulu justru. Kak Yona, ada rasa, saya yakin mungkin ada setitik yang tadi Kak Ayu sampaikan dan kita belum sebutkan satupun kata-kata itu, adalah ada rasa bersalah bagi mereka yang membaca. Emosinya ikut terbawa, atau seperti Kak Ayu yang lahir jauh setelah peristiwanya, tapi ingatan kolektifnya itu begitu tajam terasa gitu ya. Dan rasa guilty feeling itu, rasa bersalah itu tuh ada di dalam diri kita semua.
ada di dalam diri saya juga bahwa bukan saya ingin berharap menjadi korban, karena menjadi korban malah justru jadi jelas karena directly affected. Tapi yang lain itu kan ada rasa bersalah akan dia menjadi korban, terus saya melakukan apa gitu. Bahkan setelah lintas generasi pun masih ada rasa bersalah itu. Kak Yona, is that apa yang mendrive dirimu juga? Terus terang, meskipun aku berjarak secara personal dengan semua peristiwa itu, aku bukan orang yang mengalami, aku bukan orang yang menyaksikan. Kesadaran aku tumbuh karena aku membaca itu dan mempelajari itu. Tapi tanpa aku sadari, seperti yang kamu bilang, semakin banyak aku membaca, semakin banyak aku mendengar, semakin banyak tanpa aku sadari luka itu juga menempel di aku, gitu ya. Trauma itu kemudian juga diturunkan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apakah cukup dengan hanya mendiskusikan ini? Jawabku tentu saja tidak. Tapi dengan kita mendiskusikan ini, dengan kita membicarakan ini, berarti kita memperpanjang lagi jarak mereka untuk diakui, untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan permintaan maaf. Dan barangkali nanti itu akan menjadi sebuah gerakan untuk membangun kesadaran bersama. Seperti yang Kak Aida bilang, ayolah kita berhenti untuk saling menyakiti itu. Sebenarnya saya tadi langsung ingat di salah satu puisi saya Tragedi Jembatan Selipi. Hingga hari ini belum cukup untuk menghapus namamu dari tumpukan dosa bangsa ini. Seakan kau sekadar inisial. Yang semau mereka menambahkan atau memindahkan dari satu kolom rezim ke kolom rezim lainnya. Bahkan ratusan gambar dan pengakuan saudara-saudaramu semata pelengkap direktori sejarah yang bisa diunduh, dikutip, dan didiskusikan secara gratis. Itu tamparan buat kita semua. Jadi tidak akan berhenti sampai hanya kita diskusikan ini, tapi kita perlu memikirkan apa hal-hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan. Kira-kira seperti itu, Kak Kuri. Ya, terima kasih Kak Yona. Ibu Kate, guilty feeling itu apakah ada juga terekam guilty feeling bahwa mungkin kakaknya, suaminya, atau adiknya tidak bisa menyelamatkan, atau bahkan mungkin dari para Yugunyanku itu kemudian mereka kan kemudian sebagian berkeluarga juga dan setelah peristiwa itu what can you tell us about guilty feeling yang melingkupi di luar korban? Yang menarik karena saya juga belajar mengenai aktivisme adalah beberapa aktivis juga merasa agak hampir putus asa juga karena walaupun mereka berjuang lama sekali sampai akhir movement itu, mereka tidak dapat kompensasi untuk Yugunyanfu walaupun Yugunyanfu survivor, penyintas dari sistem itu sudah sangat berani membagi cerita, membuka untuk umum, tapi lalu tidak ada keadilan. So, saya kira ada guilty feeling dari aktivisme juga. Tapi ketika saya menulis buku saya ini, saya juga ingin agak kritis terhadap aktivisme dan juga kepada sejarawan. Kalau misalnya kita juga mempertanyakan satu orang dan minta mereka membagi cerita, what are we going to do with it? Apa yang kita akan melakukan dengan cerita itu supaya juga menghormati orang. Tapi saya kira dalam penulisan sejarah ada satu tempat juga untuk emosi dan itu mungkin satu motivasi saya untuk menulis buku ini karena saya merasa bahwa cerita ini belum terungkap dan mungkin ada pelajaran untuk wartawan, untuk aktivis, untuk penyintas juga mengenai pelajaran dari ini karena sebenarnya ini satu kasus pelajaran dari gerakan HAM di Indonesia yang dari awal tahun 90-an sebelum kasus-kasus lain dibuka dan mungkin ada pelajaran dari situ juga. Ya, terima kasih. Kak Ida mau menambahkan? Mungkin
aku nggak tahu ya apa masih bisa berharap pada negara misalnya ya untuk untuk melihat korban-korban, keluarga korban dan orang-orang yang terpapar dengan kekerasan di kampung-kampung itu. Kalau misalnya kami yang ada di kota sedikit, kota kabupaten atau kota media atau provinsi, dan dengan tingkat pendidikan agak sedikit tinggi, itu dia akan mengakses ke apa ya, ke psikiater, psikolog, bisa bertemu psikiater, psikolog ketika dia merasa membutuhkan itu. Misalnya ketika emosinya sudah tidak bisa dikontrol secara stabil, tidak emosinya tidak stabil, kemudian ada keinginan bunuh diri, itu bisa ke psikiater dan psikolog. Aku berharap negara masih melihat mereka-mereka yang di kampung yang sampai saat ini kan mereka tidak mengakses psikiater atau psikolog. Jadi mereka hidup dengan marah-marah misalnya. Kalau yang laki-laki jangan-jangan kemarahannya di rumah malah ke istri. Itu tingkat kekerasan di Aceh dari KDRT-nya tinggi, kemudian KS juga tinggi di Aceh. Lumayan ya tahun lalu. Eh, aku nggak tahu semoga negara ya pemerintahan juga melihat ke arah situ untuk apa ya pendampingan korban yang terus menerus yang khususnya yang ada di kampung-kampung. Ah, demikian sih harapanku untuk memutuskan mata rantai trauma ini. Traumanya ya bukan ingatan kolektifnya. Kalau kita harus terus mengingat ini. Begitu Kak. Terima kasih. Satu space pertanyaan terakhir mungkin. Ya. Makasih Mbak Puri dan pembicara lainnya. Bukit dan Mbak Yona mungkin bisa sharing ke kami bahwa sebenarnya apa sih best practice yang membuat negara-negara di dunia yang pernah punya pengalaman buruk-buruk misalnya kayak Jerman, Italia gitu-gitu itu mereka akhirnya mau sebagai sebuah bangsa tuh mau mengakui kesalahan sejarah mereka di masa lalu kemudian menjadikannya pelajaran gitu. Apa yang tidak dilakukan oleh bangsa ini, bukan negara ya, bangsa ini sejak 98 sampai 2025 ini gitu. Itu kira-kira sebagai sebuah bangsa ya, saya tidak ngomongin soal negara ya, tapi bangsa termasuk saya sendiri mungkin. Terima kasih Bu. Kate, maybe Ibu Kate, maybe you can help. Terima kasih. Itu satu pertanyaan menarik ya. Karena selama ini saya juga meneliti beberapa kasus gerakan aktivisme untuk keadilan. Tapi mungkin perspektif saya sering lihat beberapa kelompok yang bersukses. Kalau bisa dikatakan bangsa, saya agak ragu. Karena mungkin kalau misalnya Jerman itu pada tahun berapa? Pada tahun 70-an semua orang termasuk orang pengacara Jepang lihat ke Jerman, oh apakah mereka sudah menghadapi sejarah mereka yang hitam, itu menjadi contoh, tapi sekarang lebih banyak kritik terhadap bagaimana negara Jerman sudah menghadapi atau sejauh mana menghadapi sejarah mereka dan termasuk juga sejarah kolonial mereka yang masih belum dibuka secara total. Jadi untuk satu bangsa itu sulit untuk ambil satu kesimpulan. Tapi karena saya mengajar sejarah dan saya mengajar mengenai kasus memori yang dikaitkan dengan Perang Dunia Kedua, satu lesson yang saya sering membagi kepada mahasiswa saya adalah untuk melihat lebih banyak daripada satu kategori. Karena misalnya saya sering mendengar kata bahwa orang Jepang tidak mengakui ada Yugen Yanfu misalnya, tapi tidak benar karena ada aktivis yang sangat berani yang ambil risiko untuk mendampingi misalnya penintas dari beberapa negara dan untuk memperjuangkan hak mereka, termasuk pengacara, termasuk yang bekerja untuk gratis, misalnya untuk mewakili Kim Hak-sun, terus juga termasuk orang feminis yang membuat satu gerakan yang sangat kritis terhadap peran perempuan Jepang dalam perang sendiri. Jadi mereka sangat kritis dan refleksi. So, pelajaran saya lebih banyak dari kelompok-kelompok yang inspiratif ya, termasuk beberapa contoh seperti saya tadi sebutkan feminis di Jepang, tapi khususnya juga feminis di Korea.
yang membuat satu gerakan yang lebih besar, yang paling berpengaruh, ya saya kira dikaitkan dengan isu ini. Dan isu ini adalah satu isu yang sangat menarik, karena ini satu gerakan yang panjang sekali, masih diberlakukan sampai hari ini, masih ada protes di depan kedutaan besar Jepang di Korea setiap minggu hari Rabu, dan ada patung di situ, orang kumpul-kumpul. Jadi ada perspektif baik dari itu, tapi juga satu kekhawatiran saya juga kadang-kadang isu ini dipakai sebagai satu isu nasionalis, yang saya juga menolak isu perspektif itu karena ini terjadi terhadap perempuan, bukan kepada satu bangsa. Jadi kadang-kadang ini isu terlalu dikaitkan dengan luka bangsa, tapi sebenarnya itu luka terhadap perempuan tertentu. So semoga itu seperti yang terjadi dengan peristiwa Nanjing. Jepang sendiri mengalami Tiongkok mengalami luka luar biasa oleh Jepang, dan itu sampai sekarang terus dihidupkan, terus hidup, dan seperti Ibu Kate bilang bahwa ada yang menduga itu adalah upaya untuk nasionalistik antara Jepang dan Cina yang terus dihidupkan kemudian menjadi politis. Tapi saya harus cukupkan percakapan ini di sini. Ya, jadi pada akhirnya upaya untuk menyuarakan, mengartikulasi, mempercakapkan itu kita berharap itu adalah membangun kesadaran, dan artinya apa yang kita alami, yang kita raih gitu ya, kalau itu positif, yang terjadi pada kita bila itu negatif, itu adalah nyata gitu ya. Kita harus divalidasi bahwa apa yang terjadi pada Kak Ida, pada keluarga Kak Ida, pada Simpang KKA, pada semua yang terjadi pada orang Aceh sejak militerisme itu begitu kuatnya, terutama Orde Baru, gitu. Itu harus diakui dan harus divalidasi gitu, bahwa itu terjadi. Nah, janji saya yang tadi adalah saya punya satu buku. Jika ada orang bisa menghubungkan antara Gua Plato dengan apa yang kita lakukan sekarang. Saya pengen yang adik-adik ya, yang adik-adik yang perempuan, ya, ya itu deh yang paling tinggi tuh, di sebelah kiri yang paling tinggi yang perempuan tuh ini, angkat tangannya tuh. Ya itu yang sebelah kanan. Ini bukan buku yang saya tulis, jadi saya jujur katakan, buku ini adalah yang saya berharap ini bisa menjadi semangat bagi adik-adik untuk mencari, mempercakapkan, dan seandainya saya menjadi wartawan gitu ya. Yang mana, jadi ya, saya soalnya nggak pakai kacamata aja. Nah itu yang tadi barusan pegang jidatnya aja tuh, tadi yang itu tuh. Semoga terinspirasi untuk menulis dan menggali lebih banyak, karena di sini teman-teman bisa menemukan caranya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Konita. Sebelumnya kami ini dari SMA Negeri 38 Jakarta. Sebelumnya mohon koreksi jika terdapat kesalahan, karena saya juga sebagai siswa yang tadi juga baru mencoba mengerti mengenai Gua Pluto itu sendiri. Jadi setelah saya meriset dan mencari tahu mengenai Gua Pluto sendiri, dan berdasarkan apa yang saya simpulkan dengan hubungan antara percakapan kita siang ini dengan Gua Pluto sendiri adalah suatu usaha untuk keluar dari zona nyaman untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, dan tidak hanya diam dalam apa yang terlihat dan diam dalam ilusi, namun dengan cara mencoba keluar dari zona nyaman, mencari kebenaran dengan pendidikan dan berpikir kritis. Dari saya hanya seperti itu. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih para panelis, Kak Yona, Ibu Kate, Kak Ida, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bangkit ya dari gua-gua Plato yang mengelilingi kita, dan mungkin nggak akan pernah ketemu itu, karena seperti mencari emas di kaki langit, emasnya nggak ketemu, tapi kitanya yang berubah. Gitu. Mungkin itulah kesadaran yang kita. Salma, terima kasih Salma ya. Salma dulu Kak Ida. Oke, terima kasih MC, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Mbak Kuri, kita kasih tepuk tangan sekali lagi.
untuk Mbak Kuring, pembicara kita ada Ida Fitri, Catherine McGregor, dan Iona Primadesi, dan bersama Dek Salma. Sekarang, oke, tetap di kawasan Taman Ismail Marzuki, teman-teman. Nanti kita bisa kembali ke sini lagi pukul 16.30. Akan ada sesi berikutnya dengan tema Against Capitalism and Trapping. Sebelum kita bubaran, foto bersama narasumber dengan moderator.